Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kandungan dari surat Al-Qalam atau surat Nun wal Qalam Surat Al-Qalam adalah surat Makkiyah Surat yang diturunkan di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi di Mekah sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwasanya surat Al-Qalam ini adalah surat kedua yang turun setelah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama. Kemudian surat kedua yang turun surat Nun wal qalami wa ma yasturun. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak, tapi dia surat mungkin yang ketiga atau keempat karena setelah surat Al-Alaq ada surat Al-Muddathir atau Al-Muzammil baru kemudian surat Al-Qalam. Intinya para ulama sepakat bahwasanya surat Al-Qalam adalah termasuk surat yang awal-awal turun tatkala Nabi mulai dakwah beliau alaihi salatu wasalam. Dan topik dari surat Al-Qalam adalah pembelaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun surat sebelumnya surat Al-Mulk berkaitan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka surat Al-Qalam berkaitan tentang keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di akhirat Karena surat ini diturunkan oleh Allah dalam rangka untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh oleh orang-orang musyrik dengan majnun, orang gila. Maka turun ayat ini atau surat Al-Qalam ini untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan bagaimana agungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca suratnya. Allah buka dengan Nun. Nun ini adalah termasuk dari al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus yang dibaca dengan huruf bukan sebagai satu kata. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an seperti alif lam mim, tidak dibaca alam Alif lam ra kemudian qaf, sad Di antaranya nun ha mim dan yasin tidak dibaca yas tidak dibaca yas, toha tidak dibaca toh, tetapi dibacanya per huruf. Dan kita tahu namanya huruf tidak memiliki makna Huruf menjadi makna jika dirangkai menjadi suatu kata. Oleh karenanya memang ahli tafsir berselisih tentang apa kandungan makna dari huruf-huruf muqatta'ah ini. Seperti nun ini ada banyak pendapat Ada yang mengatakan nun adalah maksudnya adalah ikan paus, ada yang mengatakan nun artinya ini, nun artinya anu. Tetapi pendapat yang dipilih oleh ada yang mengatakan hibar yaitu tinta Tetapi makna yang dipilih oleh Ibnu Katsir dan juga dikuatkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya al-huruf al-muqatta'ah tujuannya adalah untuk mengingatkan kepada orang-orang musyrikin bahwasanya Al-Qur'an adalah mukjizat turun dengan bahasa kalian dengan huruf-huruf yang kalian ucapkan setiap hari, namun kalian tidak bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an. Kalian tidak bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami turunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Di saat itu orang-orang musyrikin Arab mereka sedang berbangga-bangga dengan syair-syair mereka, bahkan mereka lomba syair di antara mereka. Maka Allah turunkan mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan perkara yang lagi booming di zaman itu. Yang lagi booming di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah balaghah dan syair. Sama seperti kata Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah seperti Nabi Isa alaihissalam. Allah turunkan Nabi Isa dengan mukjizat pengobatan karena di zaman Nabi Isa lagi booming masalah pengobatan. Maka Nabi Isa menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lepra, kemudian menyembuhkan orang-orang bahkan yang mati bisa dihidupkan.
dan seterusnya. Demikian juga di zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, lagi booming masalah sihir. Banyak sekali sihir berkembang di zaman Nabi Musa. Maka Allah turunkan mukjizat yang sekilas seperti sihir tapi dia bukan sihir, tetapi asli hakiki. Maka demikian juga di zaman Nabi SAW tatkala lagi booming masalah syair, bahasa, orang-orang Arab berbangga-bangga dengan bahasa mereka, maka Allah turunkan Al-Quran yang mengalahkan seluruh balaghah bahasa yang mereka miliki. Ya, padahal mereka berbicara dengan bahasa tersebut, dengan huruf-huruf tersebut, namun mereka tidak mampu mendatangkan semisal Al-Quran. Ya. Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah, ya, seandainya semua jin dan manusia bersatu padu, berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu. Allah tantang, ini Al-Quran, kalian bisa datangkan semisal Al-Quran, mereka tidak mampu. Allah turunkan tantangan. Qul fa'tu bi asyri suwarin muftarayatin. Datangkan 10 surat, ya. Mereka pun tidak mampu. Kemudian Allah tantang lagi, fa'tu bi suratin. Datanglah 1 surat. Mereka juga tidak mau mendatangkan 1 surat. Jadi inti dari al-huruf al-muqatta'ah sebagai peringatan bahwasanya Al-Quran ini turun dalam bahasa Arab dengan huruf-huruf yang kalian ucapkan, namun kalian tidak mampu mendatangkan semisal Al-Quran. Kemudian Allah berfirman, wal qalami, demi pena. Wa, ya, itu adalah cara bersumpah. Kalau kita demi, kalau datang isim setelahnya kemudian dikasrohkan, wal qalami artinya demi pena. Contohnya, wallahi demi Allah, wasyamsi wal duhaha demi matahari, wan nahari demi siang. Ini bahasa Arab, ya. Dan kalau kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain bersumpah dengan selain Allah adalah kesyirikan, tetapi Allah, dia berhak bersumpah dengan makhluknya yang dia ciptakan, terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak Allah bersumpah kecuali dengan perkara-perkara yang agung. Di antaranya Allah bersumpah dengan wal qalami, demi pena, ya, demi pena. Kenapa Allah bersumpah dengan pena? Karena pena ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada manusia. Makanya di awal surat yang pertama kali turun, surat Al-Alaq, Allah buka dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena. Pena ini nikmat. Ya, salah satu cara belajar dengan pena. Karena dengan pena maka, ya, Al-Quran bisa terjaga, ya. Maka dulu Nabi SAW punya kutabul wahyi, para sekretaris Nabi yang mencatat Al-Quran. Kemudian para sahabat juga mencatat hadis-hadis Nabi, ya, dengan pena mereka. Kemudian ilmu juga dicatat dengan pena, ya. Kemudian perjanjian-perjanjian dicatat dengan pena, sejarah dicatat dengan pena, ya. Maka ini nikmat yang luar biasa. Sarana untuk menegakkan ilmu adalah dengan pena. Maka ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah bersumpah dengan pena. Ini juga isyarat bahwasanya Islam dibangun di atas ilmu, ala basirah. Makanya surat pertama Allah mengatakan Iqra, bacalah. Kemudian surat berikutnya Allah mengatakan wal qalami, demi pena. Tatkala digandengkan antara bacalah dengan pena, berarti ini menunjukkan perhatian Islam terhadap ilmu yang sangat luar biasa. Makanya kita dapati ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengagungkan tentang ilmu sangat banyak, ya. Tentu tidak mungkin kita jelaskan sekarang. Bahwasanya bagaimana pengagungan Islam terhadap ilmu sangat luar biasa. Kemudian juga al-qalam, pena adalah salah satu sarana bagi manusia untuk mentakbir, untuk mengungkapkan. Makanya dikatakan pena adalah ahadul lisanain. Salah satu dari 2 lisan adalah pena. Seorang tatkala ingin mengungkapkan sesuatu, maka dengan lisannya atau dengan tulisannya. Dengan tulisannya. Makanya tulisan mengambil hukum ucapan, ya. Sebagaimana dengan ucapan kita bisa mengadakan akad, perjanjian, jual beli, ya, ya, wasiat dan yang demikian juga dengan tulisan. Dengan tulisan bisa terjadi jual beli, terjadi akad, terjadi wasiat dan yang lainnya. Sehingga hukum tulisan sama dengan hukum ucapan. Maka seorang hendaknya berhati-hati. Sebagaimana seorang berhati dalam tatkala berucap, maka hendaknya dia berhati-hati dalam mengungkapkan dengan tulisan. Di zaman sekarang ini kemudahan untuk tulisan sangat mudah, ya. Dahulu orang kalau menulis sesuatu mungkin tidak ada yang baca. Bagaimana cara dia untuk menyebarkan tulisannya? Sekarang mudah, komentar dibaca orang, screenshot disebarin, banyak. Ya, oleh karena seorang berhati-hati kalau dia menulis status, dia cek kembali, saya tulis status ini karena Allah,
atau tidak, ikhlas atau tidak. Kedua, dia cek kembali ini maslahat atau tidak. Tidak semua yang di hati kita harus kita ungkapkan. Ya, iya atau tidak? Tidak. Apakah semua yang hati di kita harus kita ungkapkan? Tidak ya. Betapa banyak orang ingin poligami dia tidak berani ungkapkan. Antum aja mikir-mikir kalau mengungkapkan sesuatu, maka tidak semua yang ada di hati harus kita ungkapkan. Kalaupun mau kita ungkapkan, kita pikirkan maslahat atau tidak. Ya, kalau tidak ada maslahat maka tidak perlu. Kalau maslahatnya kecil, ya tidak perlulah. Masih banyak hal yang maslahat besar yang bisa kita kerjakan. Maka tulisan itu nikmat, maka jangan sampai disalahgunakan. Betapa banyak dengan tulisan seorang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para ulama, buku-buku mereka, dan betapa banyak orang menulis sesuatu jadi terhina di sisi Allah dan terhina di hadapan masyarakat karena dia salah menulis, tidak dia pikirkan terlebih dahulu. Baik. Wal qalami, demi pena. Wa ma yasturun, ya, dan demi apa yang mereka tulis. Pena di sini, ya, sebagian ulama membawakan pena di sini maksudnya al-qalam alladhi katabal qadar. Pena yang Allah ciptakan untuk menulis takdir. Sebagian dalam hadis, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Yang maksudnya yang Allah ciptakan berkaitan dengan takdir. Kemudian Allah berkata, "Uktub, wahai pena tulislah." Pena berkata, "Wa madza aktub?" Apa yang aku tulis? Kata Allah, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat, tentang amal, tentang rizki, tentang ajal, semuanya, ya. Maka pena pun menulis di Lauhil Mahfuz. Sebagian ulama membawakan wal qalami di sini bukan sembarang pena, tetapi pena Lauhil Mahfuz. Ada yang mengatakan pena di sini adalah penanya yang dipegang oleh para malaikat, karena para malaikat juga mencatat sebagian takdir yang Allah beritahukan kepada mereka dengan pena. Malaikat juga mencatat amal para hamba dengan catatan dengan pena, entah penanya seperti apa, apakah dari cahaya atau dari apa, tapi mereka mencatat dengan pena, ya. Dan ada yang mengatakan wal qalami di sini umum, dan ini yang dipilih oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Di sini Allah bersumpah dengan pena, mencakup pena yang untuk mencatat Lauhil Mahfuz, pena yang dipegang oleh para malaikat maupun pena yang dipegang oleh manusia. Makanya setelah itu Allah mengatakan wa ma yasturun. Dan demi apa yang mereka tulis. Mereka di sini bisa jadi malaikat, bisa juga apa? Manusia. Wa ma yasturun. Dan demi apa yang mereka tulis, ya. Taib. Jadi Allah buka surat ini dengan sumpah, wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan demi apa yang mereka tulis. Dan Allah tidaklah bersumpah kecuali untuk menekankan sesuatu. Dan ini metode Allah dalam menekankan sesuatu. Jadi dalam Al-Qur'an banyak, ya. Dalam Al-Qur'an banyak Allah bersumpah, kemudian Allah menekankan sesuatu seperti wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha wan nahari wal laili idza yaghshaha, terus was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Allah ingin menekankan satu pernyataan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, ya, orang yang mensucikan jiwanya. Sungguh beruntung. Untuk menekankan pernyataan ini, Allah buka dengan serentetan sumpah. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari, demi duhanya, sampai 7 atau 8 sumpah. Terus Allah katakan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Dan itu metode orang-orang Arab dalam menekankan suatu, mereka bersumpah terlebih dahulu, baru mereka menyebutkan pernyataan tersebut. Dan ini kita pun demikian. Kita di Indonesia juga, kalau ingin menekan suatu, kita bersumpah dulu demi Allah, baru kita mengatakan sungguhnya begini. Nah, Allah ingin menyatakan sesuatu, Allah buka dengan sumpahnya, wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan demi apa yang mereka tulis. Apa pernyataan yang hendak Allah tekankan? Ternyata ada 3 pernyataan. Pada ayat yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Yang pertama, sungguh engkau bukanlah orang gila wahai Muhammad dengan nikmat Rabbmu. Dengan nikmat Rabbmu engkau adalah bukan orang gila. Di sini Allah membantah pernyataan orang-orang musyrikin. Sebagian ahli tafsir mengatakan orang-orang musyrikin berkata, innaka majnun. Sungguhnya kau itu gila wahai Muhammad. Maka Allah bantah, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Allah bantah dengan sumpah demi pena, demi apa yang mereka tulis. Sungguh engkau bukanlah orang gila. Dan ini uslub ma anta bimajnun, artinya engkau sama sekali bukan orang gila. Sama sekali tidak ada kegilaan sedikit pun pada dirimu wahai Muhammad. Jadi ma anta, jadi ma ada bi. Ini sama seperti waktu Nabi SAW
perintah oleh malaikat Jibril, "Iqra", bacalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana biqari", yang artinya aku sama sekali tidak bisa baca. Ya. Ma ana biqari, sama, ma anta bimajnun. Engkau sama sekali bukan orang gila, wahai Muhammad, tidak ada sedikit pun kegilaan pada dirimu. Subhanallah, Allah turunkan ayat ini untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi merasa berat tatkala dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak, ya. Ya, ini gangguan mental. Nabi tuduh sebagai orang gila, sebagai dukun, sebagai penyihir, dan tuduhan macam-macam, sebagai kadzdzab, pendusta. Padahal sebelumnya Nabi SAW digelari oleh mereka dengan Shadiqul Amin, Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang jujur, akhlak yang mulia, tidak pernah sedikit pun berdusta. Tahu-tahu setelah Nabi memproklamirkan bahwasanya dia adalah seorang Nabi, maka semua pujian tersebut berubah menjadi cercaan. Subhanallah. Sehari sebelumnya mereka mengatakan Nabi Al-Amin, begitu Nabi mengatakan aku seorang Nabi, langsung berubah menjadi kadzdzab, pendusta, orang gila, dan yang lainnya. Ini berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah mengatakan, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Sungguh kami tahu engkau merasa sempit dadamu wahai Muhammad dengan apa yang mereka ucapkan. Dan ayat seperti ini banyak, ya. Fasbir ala ma yaqulun, sabarlah dengan apa yang mereka ucapkan. Di antara metode Allah untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah bela langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bukan orang lagi yang bela, tapi siapa? Allah, dengan ayat yang turun dari langit. Tutla ila yaumil qiyamah, dibaca sampai hari kiamat. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau bukan orang gila sama sekali Muhammad dengan nikmat dari Rabbmu. Kemudian yang kedua kata Allah, wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Tambahan lagi, Allah bersumpah, sungguh engkau mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Dan ini keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya mengatakan Nabi kalau sudah beramal soleh pahalanya tidak terputus, ya. Beda dengan kita pahala kita terputus. Kita kalau ingin pahala kita tidak terputus, kita harus melakukan amal jariah seperti wakaf, seperti ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap dia beramal soleh, amalnya tidak terputus, pahalanya tidak terputus. Ini keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan didukung dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, bagi dia pahala seperti orang yang mengamalkannya. Dan kita tahu seluruh sunnah yang dikerjakan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh kebaikan yang dilakukan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pahalanya mengalir juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia al-muallimul awwal. Dia adalah pengajar yang pertama. Maka seluruh kebaikan yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, seluruhnya sampai hari kiamat umat Islam, pahalanya semuanya mengalir kepada Nabi. Ini menguatkan bahwasanya pahala Nabi tidak pernah terputus. Maka kita bisa bayangkan betapa agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tatkala Umar berkata, "La wuzina imanu Abi Bakrin ma imanil ummah, la raja imanu Abi Bakrin." Seandainya imannya Abu Bakar ditimbang di satu daun timbangan dibandingkan dengan imannya umat, maka masih lebih berat imannya Abu Bakar. Padahal imannya Abu Bakar adalah salah satu kebaikan dari jutaan kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tahu bagaimana agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga Allah mentasliyah, menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Allah berkata, "Sabar wahai Muhammad, kau bukan orang gila, ya, pahalamu tidak pernah terputus, ya. Pahalamu tidak terputus." Kemudian Allah menekankan pernyataan yang ketiga, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sungguhnya engkau benar-benar di atas perangai yang agung, akhlak yang agung. Dan ini adalah sana, ya, pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Nabi tidak pernah cari pujian, Nabi dipuji. Yang muji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ente cari pujian sama manusia, enggak dipuji-puji. Yang muji bukan manusia, yang muji langsung Rabbul Alamin, penguasa alam semesta, yang muji Tuhan. Itu pun tidak menjadikan Nabi menjadi orang yang sombong dan angkuh. Yang muji padahal siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Allah bersumpah akan hal ini. Wal qalami wa ma yasturun. Demi pena, demi apa yang mereka tuliskan. Innaka la ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat agung. Ya. Jadi tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin yang mengatakan Nabi adalah orang gila. Ya. Dan demikianlah kebiasaan orang umat para anbiya
kadzalika ma atal ladzina min qablihim illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun taghun. Kata Allah, dan demikianlah ya wahai Rasulullah, tidaklah datang para rasul sebelum engkau kecuali umatnya akan berkata engkau adalah orang gila. Maka demikian juga mereka berkata kepada engkau adalah orang gila. Kata Allah, atawasaw bih, apakah mereka saling berwasiat antara umat yang satu dan umat sebelumnya? Dan ini menakjubkan ya. Umat Nabi Nuh tidak ketemu dengan orang-orang kafir Quraisy, ya tidak. Tapi Nabi Nuh dikatakan orang gila, Nabi Muhammad juga dikatakan orang gila. Umatnya Nabi Musa tidak pernah ketemu dengan umatnya orang-orang kafir Quraisy. Tapi umatnya Nabi Musa mengatakan Musa gila, umat kafir Quraisy mengatakan Rasulullah SAW juga apa? Gila. Maka Allah mengatakan atawasaw bih, apakah mereka saling berwasiat? Padahal tidak ada wasiat. Tapi ternyata sama pikiran mereka. Kenapa? Karena iblisnya sama ya. Iblisnya sama. Syubhatnya sama. Baik. Ini adalah ayat yang agung. Wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada di akhlak yang agung. Ya. Sebagaimana sering saya sampaikan bahwasanya akhlak Nabi ini adalah salah satu mukjizat dari sekian banyak mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diberi mukjizat Al-Quran, Nabi diberi mukjizat Isra dan Mi'raj, Nabi diberi mukjizat kalau lagi salat bisa lihat di belakang, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi mukjizat kalau pun tidur matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mukjizat. Kita bisa baca dalam kitab Dalailun Nubuwah tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di antara sekian mukjizat Nabi adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan agungnya akhlaknya, dan Allah bersumpah dengan umur Nabi. Kata Allah, la amruka, demi umurmu hai Muhammad, dan Allah tidak pernah bersumpah dengan umur siapapun kecuali umur siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena seluruh ya kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya adalah teladan ya. Seluruh fase kehidupan Nabi tidak ada yang sia-sia. Seluruh fase kehidupan Nabi adalah apa? Teladan. Seluruhnya adalah akhlak. Tatkala Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah SAW, kana khuluquhul Quran. Bahwasanya akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya kalau Anda baca setiap ayat dalam Al-Quran yang menganjurkan kepada kebaikan, maka Nabi yang paling pertama menjalankan ayat tersebut. Dan kalau Anda dapat dalam Al-Quran ayat melarang kepada keburukan, maka Nabi yang paling jauh dari larangan tersebut. Seluruh Al-Quran sudah diamalkan oleh Nabi SAW. Seluruh ayat, seluruh dalalah, penunjukan dari Al-Quran, semua sudah diamalkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Kenapa Al-Quran? Nabi adalah Al-Quran yang berjalan. Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Ini kesimpulan yang sangat indah yang diungkapkan oleh seorang wanita yang sangat cerdas seperti Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Oleh karenanya Islam memberi porsi besar terhadap akhlak ya. Karena di antara hal yang diangkat oleh Allah untuk membela Nabi, membantah orang-orang musyrikin, Allah angkat sisi akhlaknya. Allah angkat sisi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ini menunjukkan perhatian besar Islam terhadap akhlak, maka kita pun demikian. Kita harus memiliki perhatian besar terhadap apa? Akhlak ya. Maka seorang berusaha mengindahkan akhlaknya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling aku cintai di antara kalian, yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat kelak di surga adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Ini dalil bahwasanya akhlak mulia adalah barometer tingginya surga seseorang. Sebaliknya, inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah. Sungguhnya orang yang paling aku benci, kemudian yang paling jauh dariku pada hari kiamat kelak, ats-tsartsarun al-mutasyaddiqun al-mutafaihiqun, yaitu orang yang banyak omong, orang yang sombong mengganggu orang lain dengan kata-katanya, dan orang yang angkuh ya. Hati-hati seorang menjaga lisannya, jaga tulisannya, jaga komentarnya, jaga statusnya, karena itu menunjukkan level dia dalam akhlaknya. Level dia dalam akhlaknya. Seorang bisa terlihat akhlaknya dari level tulisannya, level statusnya, konten dari apa yang dia tulis, konten dari apa yang dia bicarakan. Taib, kita lanjutkan. Setelah Allah bersumpah untuk menyatakan 3 perkara, engkau tidak gila wahai Muhammad, engkau memiliki pahala yang tidak terputus-putus, dan engkau di atas akhlak yang sangat agung. Setelah itu Allah berfirman, fasatubsiru wa yubsirun. Sungguhnya engkau akan lihat dan mereka juga akan lihat ya. Apa yang
akan dilihat oleh Nabi dan apa yang akan mereka lihat? Kata Allah, bi ayyikumul maftun. Siapakah di antara kalian yang terfitnah? Siapa di antara kalian yang gila? Kata sebagian ahli tafsir. Mereka nuduh engkau gila wahai Muhammad, engkau akan lihat yang gila siapa? Engkau atau mereka? Jelas mereka yang gila. Ya. Mereka yang gila. Kenapa mereka telah diberi kenikmatan, ya, tapi mereka tidak terima kenikmatan tersebut? Sebenarnya orang Quraisy itu apa? Orang Quraisy itu kenapa mereka bahlul ya? Sekarang Nabi Muhammad SAW dari Quraisy. Bukankah kalau Nabi Muhammad top, mereka juga top? Iya tidak? Iya. Kalau Nabi SAW menguasai dunia, bukankah mereka yang terangkat juga menguasai dunia? Kenapa mereka tidak mau? Kenapa mereka tidak mau? Kenapa mereka malah hasad kepada Nabi SAW, malah mencerca Nabi SAW? Nikmat yang Allah berikan, mereka tahu betul siapa Muhammad SAW, tidak mungkin berdusta. Mereka tahu betul dan mereka menolak dakwah Nabi SAW. Padahal agungnya Islam mengangkat derajat apa orang-orang Quraisy. Tapi mereka tidak mau terima nikmat tersebut. Ya. Sebenarnya mengatakan di antara dalil bahwasanya mereka menunjukkan mereka gila, mereka sering minta agar diazab. Wa idz qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Tatkala orang-orang Quraisy berkata, "Ya Allah, kalau ini yang keturunkan benar, turunkanlah hujan batu dari langit." Subhanallah. Gila atau tidak? Gila. Maka yang ketahuan siapa yang gila, mereka atau siapa? Rasulullah SAW yang benar, mereka yang gila ya. Mereka yang gila ya. Oleh karenanya Abu Jahal bahkan berdoa tatkala akan perang Badar, dia berdoa, "Allahumma ya ayyuna aqta' lirrahim wa ja'ana bima lam na'rif fa ahinhul ghadat." Kata Abu Jahal, ya Allah, menjelang perang Badar. Nabi berdoa, Abu Jahal juga berdoa ya. Abu Jahal berdoa, ya Allah, siapa di antara kami, aku dan Muhammad, yang paling memutuskan silaturahmi dan datang dengan perkara yang tidak kami kenal, maka binasakan dia pada hari ini. Makanya Allah mengatakan, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Tatkala kalian minta keputusan, itu doanya siapa? Abu Jahal. Minta keputusan, maka telah datang keputusan padamu, maka doa Abu Jahal dikabulkan. Gila atau tidak? Gila. Minta tewas Allah itu majnun. Jadi yang gila siapa? Orang-orang Quraisy. Bi ayyikumul maftun, akan kau lihat. Waktu akan membuktikan. Zaman akan mengungkapkan siapa yang gila di antara kalian. Kemudian kata Allah, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya Rabbmu lebih tahu mana yang sesat dari jalannya, dan Allah lebih tahu mana yang berhak mendapatkan hidayah. Setelah itu Allah berfirman, fala tuti'il mukadzibin. Janganlah engkau taat kepada para pendusta. Waddu law tudhinu fayudhidun. Sungguh mereka menginginkan, berangan-angan supaya kamu berbuat mudahana, lunak kepada mereka, maka mereka pun lunak kepada engkau. Ya, jadi mereka ingin Nabi mudahana, yaitu mereka berkata, ya Muhammad, sudahlah berhenti, jangan dakwah-dakwah lagi. Wahai Muhammad, janganlah kau cela Tuhan-Tuhan kami. Janganlah kau cela nenek-nenek moyang kami. Ya. Kalau kau berhenti, kami tidak akan bilang kau gila lagi. Jadi mereka beri tawaran. Ya. Mereka mereka merasa terganggu tatkala Nabi SAW mengatakan kalian musyrikin. Kemudian mereka berkata, wahai Muhammad, bagaimana kami musyrikin? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami telah mendapati nenek moyang kami seperti ini. Wa inna ala athari muqtadun. Kami hanya ikut nenek moyang kami. Maka Nabi berkata, kalian sesat, nenek moyang kalian juga apa? Sesat. Dan ini sangat berat bagi mereka. Kalau mereka dikatakan sesat, mereka masih sabar. Tapi kalau dikatakan mbah-mbahmu juga sesat, mbah-mbahmu juga apa? Sesat. Ya, tentu mereka semakin marah. Jadi mereka masih terganggu. Ya, sehingga mereka beri tawaran kepada Nabi, ya Rasulullah, berhentilah. Kalau kau berhenti, kami juga berhenti. Waddu, mereka berangan-angan Nabi berhenti dari dakwahnya. Oleh karenanya para hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di hadapan kita ada dua, namanya mudahanah dan namanya mudarat. Mudahanah adalah mencari kemaslahatan dengan mengorbankan agama. Demi kemaslahatan sudahlah kita tanazul, kita ngalah. Udahlah kita tidak usah bicara akidah misalnya. Kita tidak usah menjelaskan kebenaran, namanya mudahanah. Bahkan kita membenarkan kebatilan, maka namanya mudahanah. Demi maslahat. Maslahat agar kita tidak diganggu, maslahat duniawi. Jadi mudahanah adalah mengorbankan agama demi maslahat apa? Duniawi. Ya. Contoh, seorang ingin berteman dengan kawannya suka main musik. Ya. Supaya saya bisa kawan dengan dia, saya main musik juga. Saya tahu musik itu haram. Tapi demi kawan, saya juga main
main musik ya. Misalnya kawan-kawan di kompleks misalnya suka main judi ya. Agar bisa enjoy ngobrol, gabung ya sudah saya juga main apa? Main judi sama dia. Padahal saya tahu judi itu haram. Namanya mudahana. Namanya mudahana. Atau misalnya orang ajak ngobrol sama kita, terus dia bilang, ini kan boleh kan? Boleh kan? Kita daripada dia marah kita bilang iya boleh. Padahal ini enggak boleh. Ini namanya mudahana. Enggak boleh. Jadi kita itu menyampaikan agama dengan sebaik-baiknya. Yang syirik kita bilang syirik, yang bid'ah kita bilang bid'ah, yang maksiat kita bilang maksiat. Tapi dengan uslub yang baik. Jangan kita mudahana akhirnya kita mengatakan yang maksiat menjadi halal, yang bid'ah menjadi sunnah, yang syirik menjadi tauhid. Tidak boleh. Kita menyampaikan sesuai dengan agama Allah, bukan agama yang kita modifikasi. Kita sampaikan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulnya. Sampaikan seadanya tapi dengan uslub yang baik. Uslub yang baik dengan kata-kata yang halus, dengan dalil yang jelas ya. Ya, tidak perlu kita teriak-teriak ya. Kalau perlu teriak sesekali tidak apa-apa. Tapi asalnya kita dengan kata-kata yang halus. Tidak perlu kita ini maksiat. Kita bisa bilang ini maksiat ya akhi, ini haram kan bisa. Ente ini maksiat, banting meja ya repot, tidak perlu. Ente bisa jelaskan dengan halus. Yang penting antum jelaskan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus antum lakukan. Tidak boleh mudahana, tidak boleh mudahana. Betapa banyak orang terjebak dengan mudahana demi untuk ya kemaslahatan duniawi. Sebaliknya, adapun mudarat adalah kita mengorbankan sebagian kemaslahatan dunia kita demi untuk ya agama. Kita berlemah lembut. Sebenarnya ada orang mungkin maki-maki kita, tapi kita sabar. Kita sabar, kita tetap berusaha dekat dengan dia, kita berusaha mendekati hatinya. Meskipun kita dicaci maki, kita mengorbankan kemaslahatan dunia kita demi agar agama bisa berjalan, dakwah bisa berlangsung. Itu namanya mudarat. Ini dianjurkan seperti ini. Dianjurkan. Contoh, saya contohkan ya. Kita berdakwah, di depan kita ada orang yang merokok. Merokoknya ngepul, kemudian dia tiupkan ke muka kita. Kita mau bicara tauhid. Dia bilang, ini halal kan? Halal. Ente jangan bilang, iya halal. Kalau ente bilang halal, mudahana. Tapi ente bilang, udahlah. Ente ceramah tentang tauhid. Meskipun ente terbatuk-batuk ngisap rokok. Ya. Ente enggak bahas rokok, ente bahas masalah apa? Tauhid. Dia lagi syirik, kita bilang tauhid itu begini-begini. Terus dia ngepulin asap kepada kita. Ini namanya mudarat. Kita sabar. Bahkan kesehatan kita terganggu demi agar kita bisa menyampaikan dakwah kepada dia. Ini namanya mudarat. Ya. Namanya mudarat. Mengorbankan sebagian maslahat duniawi untuk kemaslahatan agama. Ya. Ya. Dan ini tidak mengapa. Adapun mudahana tidak boleh. Oleh karenanya kita dalam kehidupan bersosial terkadang ada yang berbeda dengan kita. Kita lembut sama mereka tanpa harus mengatakan kesalahan mereka suatu kebenaran. Ya, kalau mereka salah kita jelaskan salah, tapi kita lembut sama mereka. Bukan berarti kita lembut kemudian kita mengikuti kesalahan yang mereka lakukan. Kalau ada orang misalnya melakukan maksiat, ya kita bilang itu maksiat tetap maksiat. Itu syirik tetap syirik, itu haram tetap haram. Tapi kita lembut sama mereka, kita ramah sama mereka. Jangan sampai terbawa karena kita ramah, karena dengan slogan toleransi, akhirnya kita ikut-ikutan maksiat, enggak boleh. Itu yang disebut dengan mudahana, yang diinginkan oleh orang-orang musyrikin, diinginkan oleh orang-orang yang pelaku maksiat. Kata Allah, waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka menginginkan supaya engkau bersikap lunak, maka mereka pun akan lunak kepadamu. Kata Allah, wala tuti kulla halafim mahin. Janganlah kau ikuti setiap orang yang suka bersumpah dan terhina. Ini Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan rahimahullah, kebanyakan ayat-ayat ini turun kepada Al-Walid bin Al-Mughirah atau Abu Jahal atau yang lainnya. Kepada pembesar-pembesar orang Quraisy yang mereka buruk, mereka hina, mereka suka bersumpah. Inilah Walid bin Mughirah dan juga Abu Jahal. Wala tuti kulla halafim mahin. Jangan kau ikuti orang yang suka bersumpah. Orang yang bersumpah itu selalu bersumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, biasanya berdusta. Biasanya berdosa. Oh, bersumpah itu mudah bagi dia, obral, dia tidak mengagungkan Allah. Asal sumpah saja dan dia banyak berdosa. Dan orang yang sering berdosa adalah orang yang hina. Hammazim masya'im binamim, yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah. Hammazin yaitu mencela, mengejek dengan lirikan mata, dengan lisan, dengan gerakan namanya hammaz, mencela. Masya'in binamim, jalan ke sana sini mengadu
domba. Hati-hati, ini akhlak tercela, mengadu domba. Ya, sekarang dulu zaman dahulu kalau ingin berbuat namimah ke sana kemari. Ke sana kemari, tebar sana, tebar berita di sini, kemudian orang ribut. Sekarang tidak perlu, tinggal tulis aja. Tulis status ini, kemudian gabung, bikin klip digabungkan, disebarin. Sini marah, alhamdulillah. Sini sudah ngamuk, sini sudah ngamuk. Itulah namam. Itulah namam. Sengaja dia bikin seperti itu. Ya. Dia bikin lagi kelompok sini, kemudian dia gabungkan. Seakan-akan ada keributan, kemudian dia sebarkan. Ini namam ini, dosa besar. Menjerumuskan dalam neraka Jahannam. Sekarang tidak perlu ke sana kemari, tinggal nulis saja di status, bikin klip, bikin YouTube, ya maka kemudian orang ribut. Kemudian kata Allah, "Manna'ilil khairi mu'tadin athim." Ini masih berbicara tentang Walid bin Mughirah. Manna'ilil khair, sangat menghalangi perbuatan baik. Ya, tidak suka terjadi kebaikan. Mu'tadin athim, berbuat zalim kepada orang lain, athim dan banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Al-Walid bin Mughirah ini adalah orang yang sangat kaya raya. Makanya nanti Allah sebutkan setelah itu, an kana dza malin wa banin. Dia memiliki banyak anak dan banyak harta. Dia ini kalau sudah musim haji, disebutkan dalam buku-buku sirah, dia kalau sudah musim haji, maka dia berinfak 20.000 dirham setiap musim haji. Dan dia mengatakan, wahai jamaah haji, tidak ada yang boleh masak. Semua yang ingin makan datang kepada Walid bin Mughirah. Subhanallah. Semua makan gratis, datang ke tempat saya. Maka orang-orang pun datang ke tempat dia. Sangat baik di musim haji. Begitu selesai musim haji, sangat pelit. 1 dirham pun tidak dia keluarkan untuk orang miskin. Kata para ulama, karena dia waktu bersedekah di musim haji riya dan sum'ah. Orang kalau sudah riya dan sum'ah, dia bisa berkorban apa saja. Jangankan harta, nyawanya pun bisa dia korbankan. Demi meraih ketenaran, demi meraih popularitas, demi meraih penyanjungan. Dan itu syahwat tersendiri, ingin disanjung, ingin dipuji. Ya, maka waktu di musim haji, karena ini orang datang dari berbagai penjuru, apalagi pas zaman ibadah, lagi musim haji, maka dia berkorban dengan banyak harta. Begitu selesai haji, dia sangat pelit. Maka Allah sifati manna'ilil khair. Tidak mau melakukan kebajikan, tidak mau bersedekah. Itulah Walid bin Mughirah. Mu'tadin azim, kemudian melakukan kezaliman kepada orang lain, dan azim, banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Utullin ba'da dzalika zanim. Utul yaitu kasar, kaku, ya, keras. Zanim, secara zanim ini banyak pembahasan di kalangan para ahli tafsir, tapi maksudnya adalah orang yang top dalam keburukan. Terkenal, oh itu preman hebat itu, hebat tapi apa? Preman. Oh itu jagoan brengsek. Pokoknya dia top dalam apa? Keburukan. Oh itu zinanya top itu. Itu kalau minum khamr top. Wah itu namanya zanim, ya. Oh itu tukang provokator top, itu zanim namanya. Terkenal dalam keburukan. Tampil beda dalam keburukan. Namanya zanim. Tampil beda dalam keburukan. Ya. Utullin sudah kaku dan kasar, buruk akhlaknya, ba'da dzalika zanim. Sudah semuanya lebih daripada itu top dalam keburukan. Inilah Walid bin Mughirah. Ya. Kata Allah, an kana dza malin wa banin. Apakah karena dia memiliki harta dan anak-anak yang banyak dia menjadi sombong? Seharusnya kalau dia memiliki harta yang banyak, anak-anak yang banyak, harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kasih dia anak-anak Allah, jadi kasihkan dia harta Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia sombong dan angkuh? Ini selalu saya ingatkan bahwasanya harta, kekuatan, jabatan ini sangat mudah menjadikan orang sombong dan angkuh. Saya sering sampaikan, Nabi mengatakan bahwasanya kesombongan, ya, al-khuyala, kesombongan ada pada orang-orang penggembala onta, penggembala kuda atau pemilik kuda, ya. Karena hewan-hewan itu bisa menjadikan pemiliknya sombong dan angkuh. Makanya ada orang bangga dengan ontanya. Makanya banyak orang bangga dengan kudanya. Apalagi kalau ikut pacuan kuda, kemudian kudanya menang, dia jadi bangga dan sombong. Berbeda dengan penggembala onta. Di situ ada sakinah, ketenangan. Karena apa yang mau dibanggakan sama penggembala kambing? Pada penggembala kambing ada ketenangan, tawadhu. Karena apa orang mau banggakan dengan kambingnya? Oh, kambing saya hebat. Tidak ada. Yang ada kuda saya hebat, onta saya hebat. Kalau kambing, belum ada lomba pacuan kambing sampai sekarang. Maka kalau orang punya kuda saja, punya onta, bisa sombong, bisa angkuh. Bagaimana kalau punya mobil mewah? Bagaimana kalau punya motor mewah? Bagaimana kalau punya rumah mewah? Bagaimana kalau punya pangkat dan jabatan? Bagaimana kalau punya anak buah yang banyak? Ya, maka hati-hati, ya. Seorang memiliki harta adalah untuk bersyukur kepada Allah, bukan untuk mengantarkan dia kepada
kesombongan. Kata Allah, "Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin." Jika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, maka dia berkata asatirul awwalin, dongeng orang-orang terdahulu. Dan ini adalah idenya Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah waktu ingin mencela Al-Qur'an, ya, dia pikir banyak ide yang keluar. Dia tahu bahwasanya Al-Qur'an bukanlah syair. Dia tahu bahwasanya Al-Qur'an bukanlah mantra, ya. Ide yang dia buat asatirul awwalin. Ini adalah dongeng orang-orang terdahulu. Makanya para ulama mengatakan ayat ini turun kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah itu bapaknya Khalid bin Walid, ya. Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Kata Allah, sanasimuhu alal khurtum. Sanasimuhu alal khurtum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan beri tanda dia di belalainya. Khurtum itu seperti hidungnya gajah yang panjang, namanya khurtum. Namun digunakan untuk manusia, kami akan beri tanda pada hidungnya. Maksudnya apa? Kami akan beri cap pada wajahnya, karena semua terlihat pada wajah. Sebagian ulama mengatakan Allah akan beri siksaan kepada wajahnya di dunia, dan ada yang mengatakan Allah berikan siksaan padanya di akhirat. Wajahnya dibuat hina, dibuat hitam, dibuat buruk tatkala di akhirat kelak, dan itu sebagai pusat perhatian orang. Kalau melihat orang, lihat dulu wajahnya, ya. Maka Allah beri cap keburukan pada wajahnya, apakah di dunia ataupun di akhirat, sebagai hukuman baginya. Setelah itu Allah berfirman, inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Sungguhnya kami akan menguji mereka, menguji orang-orang musyrikin Quraisy, kama balawna ashabal jannah, sebagaimana kami menguji pemilik kebun. Id aqsamu, tatkala mereka bersumpah, la yasrimunnaha musbihin, di pagi hari kami benar-benar akan panen dengan buah-buahan kami. Ini kisah ashabul jannah. Kalau antum baca buku-buku tafsir, mereka akan mengatakan ini kisah sekelompok orang, ya. Azan ya? Lagi. 10 menit lagi. Ini kisah tentang sekelompok orang di negeri Yaman. Secara singkat, sekelompok orang di negeri Yaman, bapak mereka memiliki seorang ayah, ayahnya soleh. Azan aja dulu deh. Habis azan lanjut dulu kah? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Allah masuk pada paragraf baru, ya, bercerita tentang suatu kaum yang Allah beri kenikmatan tapi mereka tidak bersyukur, akhirnya Allah cabut kenikmatan tersebut. Kaum tersebut adalah sekelompok anak-anak, ya. Ada yang mengatakan 3 orang, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Mereka memiliki seorang ayah yang soleh. Ayah mereka setiap panen, dia punya kebun yang banyak. Setiap panen dia selalu menyisihkan untuk orang-orang miskin. Demikian kebiasaan ayahnya. Ketika ayah mereka meninggal, maka mereka tidak ingin kebiasaan ayah mereka lanjutkan. Mereka ingin mereka panen tanpa memberikan kepada fakir miskin sama sekali. Mereka pelit. Tidak seperti ayah mereka. Ini kisah ashabul jannah. Saya bacakan ayatnya. Kata Allah, "Idz aqsamu la yasrimunnaha musbihin." Tatkala mereka bersumpah, besok pagi-pagi kita akan panen. Wala yastathnun, dan mereka tidak beristisna. Ada yang mengatakan mereka tidak mengucapkan insyaallah. Ya, mereka seakan-akan yakin bahwasanya besok mereka bisa panen. Tidak akan ada sesuatu yang bisa mencegah. Kenapa? Karena mereka mungkin sore harinya mereka sudah lihat, oh buah-buah sudah tumbuh segar. Besok saatnya panen. Besok saatnya panen. Mereka yakin bisa panen, mereka lupa mengucapkan apa? Insyaallah. Oleh karenanya seorang tidak boleh yakin dengan apa yang dia lakukan. Dia tidak tahu ada halangan apa dan apapun kita bilang insyaallah, semoga, insyaallah, semoga Allah mudahkan. Jangan kita sesumbar, jangan kita mendahului Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu masalah apa yang terjadi di keesokan hari. Thayyib. Pendapat yang lain mengatakan wala yastathnun, mereka tidak mengecualikan sebagian panenan mereka, hasil bumi mereka untuk orang miskin. Mereka berniat seluruhnya untuk mereka. Jadi mereka pelit. Jadi malam hari mereka sudah rapat ini. Besok pagi-pagi kita panen. Jangan sampai ada orang miskin yang dapat bagian. Jadi pelit juga perlu rapat. Jadi mereka rapat untuk apa? Untuk pelit, musyawarah untuk pelit. Sehingga ternyata mereka tidur
Setelah mereka rapat, mereka tidur, Allah kirim azab kepada kebun mereka. Ya, kata Allah, "Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun." Maka datanglah Taif. Taif artinya sesuatu yang mengelilingi. Seperti tawaf. Ya, ada yang mengatakan malaikat Jibril datang, ada yang mengatakan api Allah kirim dari langit. Sehingga mengelilingi seluruh kebun mereka, tidak tersisa sedikit pun, merata. Benar-benar merata menghabisi kebun mereka, terbakar habis. Kebun yang begitu luas, hasil buminya hancur semua sampai menjadi debu hitam bekas bakaran. Wahum naimun, sementara mereka dalam kondisi tidur, dalam mimpi besok dapat jadi kaya raya, punya hasil yang banyak, tidur dengan penuh kebahagiaan. Mereka tidak tahu bahwasanya azab Allah telah turun. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya, awa amina ahlal qura an ya'tiyahum ba'suna, ya, bayatan wa hum naimun. Azab, teguran bisa datang kapan saja. Ente sedang tidur Allah tegur, ente sedang bermain-main Allah tegur kapan saja. Taib. Fa asbahat kas-sarim, maka jadilah kebun tersebut kas-sarim, seperti hitam yang gelap gulita. Artinya jadi debu hitam terbakar habis. Fatanadaw musbihin, pagi-pagi mereka bangun. Mereka berangkat mungkin sebelum subuh. Ya, semangat untuk pergi ke kebun mereka. Saling membangunkan. Fatanadaw berarti semangat. Ayo, sudah waktunya panen. Ayo bangun. Mereka bangunkan saudara-saudara mereka. Entah mereka berapa bersaudara. Bangun, ya. Kemudian kata mereka, anikdu ala harthikum in kuntum sarimin. Berangkatlah menuju kepada kebun kalian kalau kalian benar-benar ingin memanen, memetik buahnya. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Maka mereka pun dengan semangat pergi di pagi hari. Yatakhafatun, mereka saling berbisik-bisik. Alla yadkhulannahal yauma alaikum miskin. Ingat ya, jangan sampai ada orang miskin satu pun masuk. Jangan sampai satu orang miskin dapat apa? Bagian. Subhanallah. Mereka berjalan sambil berbisik-bisik. Kita sudah tahu kebun mereka sudah apa? Sudah ludes. Kalau kita mau gambarkan seakan-akan Allah bikin dua kaca ini, ya. Satu visual tentang mereka berbisik-bisik, satu visual kebun mereka sudah apa? Sudah ludes. Mereka berbisik-bisik mentertawakan orang miskin. Ingat ya, jangan sampai ada orang miskin ambil ya. Kita yang lihat tertawa, sudah habis kebunmu. Paham? Jadi dia menghina orang miskin, kita yang baca sedang ini mereka terhina, mereka berbisik-bisik untuk menghina orang miskin, ternyata Allah sedang menghinakan mereka. Kebun mereka sudah hancur. Alla yadkhulannahal yauma alaikum miskin. Jangan sampai ada satu orang miskin pun yang masuk ke kebun kita. Wa qadaw ala hardin qadirin, maka mereka pun pergi dengan semangat. Hardin itu semangat, ya, semangat qadirin, mereka merasa mampu untuk bisa manen. Tatkala mereka tiba, apa kata Allah? Falamma ra'aha qalu inna ladhalun. Mereka sudah tiba di kebun mereka. Loh, mana kebun kita? Kenapa hitam semuanya begini? Inna ladhalun, sungguh kita salah jalan. Ini bukan kebun kita. Salah jalan kita. Mereka enggak percaya. Kemarin sore masih kelihatan buah-buah segar. Ini salah jalan. Subhanallah. Akhirnya ada yang mengatakan, yang sadar, bal nahnu mahrumun. Ini sudah benar. Ini kebun kita. Kita mahrumun, kita terhalang. Bal itu harf idrab untuk menunjukkan bahkan. Artinya apa? Justru kita yang terhalangi dari panen, bukan orang miskin. Orang miskin kita kasih berapa persen sih? Mereka hanya rugi tidak mendapatkan sebagian, mungkin 3%, 5% dari hasil bumi kita. Kita kehilangan 100%. Bukan mereka yang rugi, tapi kita yang rugi. Mereka sadar. Bal nahnu mahrumun. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Maka berkatalah orang yang paling bertakwa di antara mereka, yang paling baik di antara mereka, alam aqul lakum laula tusabbihun. Bukankah saya sudah mengatakan kepada kalian, seandainya kalian bertasbih. Ada yang mengatakan, kenapa kalian tidak bertobat kepada Allah? Kenapa kalian tidak kembali kepada Allah? Kenapa kalian tidak bagikan kepada fakir miskin? Sekarang lihat apa yang terjadi. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Akhirnya mereka sadar. Mereka berkata, Maha suci Rabb kita, sungguhnya kita telah berbuat zalim. Ya. Pelit, berbuat zalim kepada orang miskin. Apa susahnya kasih sebagian harta kepada orang miskin? Tidak diberikan seluruhnya, sebagian saja. Sehingga mereka merasa sadar dan mereka berbuat zalim. Fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatalawamun. Akhirnya mereka saling berhadap-hadapan, saling mencela. Kalau antum baca buku tafsir seperti tafsir Qurtubi, mereka berkata, ente sih yang kasih ide. Ente sih yang kasih ide. Yang ngajarin pelit kan ente, intinya ide kita. Ini mereka saling tunjuk-tunjukkan, ente sih. Sudahlah, sudah terjadi. Kebun sudah hancur. Yatalawamun, mereka saling mencela, melemparkan kesalahan kepada
sebagian mereka. Akhirnya mereka sadar, qalu ya wailana inna kunna taghin. Akhirnya mereka sadar, kata mereka, kita telah berbuat taghin, telah berbuat tughyan, telah melampaui batas. Asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Semoga Allah menggantikan yang lebih baik bagi kita dari kebun yang sudah hancur ini. Sungguhnya kita sangat berharap ampunan dari Tuhan kita. Ini hadirin, kisah Ashabul Jannah ini dalil bahwasanya kalau seorang sudah berazam ingin melakukan keburukan, maka Allah akan berikan balasan. Apakah dia lakukan atau tidak? Dia sudah bertekad, ya. Lihatlah mereka ini, mereka niat melakukan pelit kapan? Malam hari. Apakah pelitnya mereka sudah kerjakan? Belum. Baru rencana. Baru rapat, tidur, Allah sudah kirim apa? Azab. Mereka belum gerak, masih tidur. Baru rapat semalam rencana untuk apa? Pelit. Dan ini menunjukkan pelit itu adalah akhlak yang buruk. Makanya Allah menamakan pelit dengan fahisyah, perbuatan keji, ya. Asyaitanu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsya. Sungguhnya syaitan menakut-nakuti kalian kalau kalian bersedekah nanti miskin. Wa ya'murukum bil fahsya, dan syaitan memerintahkan kalian untuk berbuat al fahsya, perbuatan keji, yaitu pelit. Pelit itu perbuatan keji. Ente harta banyak, ngapain pelit? Ente mau bawa mati harta tersebut? Enggak. Ngapain ente pelit? Berikan sebagian hati. Allah tidak minta semuanya, Allah berikan sebagian. Oleh karenanya mereka punya niat pelit, ternyata belum mereka kerjakan, masih azam, Allah sudah kirim apa? Kirim azab, hukuman. Dan ini ditunjukkan dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtulu finnar." Kalau ketemu dua orang muslim dengan dua pedang mereka berkelahi, maka kata Nabi yang membunuh dan terbunuh masuk neraka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil." Ya Rasulullah, jelas kalau yang bunuh masuk neraka. Fama balul maqtul? Kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Yang membunuh jelas masuk neraka. Kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Kata Nabi, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Dia tadi sudah niat bunuh temannya, cuma dia sudah kedahuluan. Artinya dia sudah tekad dan dia kalah. Dia tetap masuk neraka karena Allah hukum dengan tekadnya. Makanya kalau ada seorang sudah misalnya ingin mencuri, naik tangga, kemudian sudah naik tangga tahu-tahu ketahuan, kamu ngapain kamu?" "Enggak, saya cuma jalan-jalan." Sudah. Sudah dapat dosa apa? Mencuri. Seperti di kampung saya dulu ada orang, teman-teman tangkap seorang jam 3 malam. 3 malam lewat di kampung, ditangkap sama teman-teman. "Ente ngapain jam 3 malam?" "Lari pagi." Lari pagi. Dus selesai. Lari pagi jam 3 malam, ingin mencuri. Ini enggak benar. Seperti ada lelucon, orang naik apa? Pohon kedondong, ingin curi kedondong, ketahuan. "Kamu ngapain kamu?" "Enggak, ini cari layang-layang." "Buat apa?" "Buat rujak." Jadi para hadirin, kalau orang sudah niat buruk, dia sudah berazam, apalagi dia sudah berusaha, berhasil enggak berhasil tetap dapat dosa. Contoh di zaman sekarang, seorang masuk di internet kemudian ingin buka situs porno misalnya. Ternyata terblokir. 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 Ini semua 3 blokir berarti sudah nonton 3-3-nya ya. Itu contoh nyata bahwasanya kalau orang sudah bertekad dan sudah melakukan sebab, berhasil enggak berhasil tetap dapat apa? Dapat dosa. Ini contohnya, dalilnya ini. Kemudian juga dalil kata sebagian ulama dalam buku tafsir, bahwasanya jika seorang dia sudah punya uang zakat, sudah terkena nisab dan haul, mau haul, nisab sudah, sedikit lagi haul, misalnya 2 hari lagi kena haul, karena syarat bayar zakat nisab dan haul. Supaya dia selamat, maka dia belikan sebagian hartanya supaya tidak kena nisab. Begitu haul, hartanya berkurang, dia tidak kena zakat. Allah Maha tahu, dia niat melakukan keburukan. Keburukan dia apa? Dia mencegah hak orang miskin, persis seperti Ashabul Jannah. Ya, pelit sama orang miskin. Maka sebagian ulama berpendapat tetap kalau ketahuan seperti tetap ditarik apa? Zakatnya. Kalau ketahuan memang dia melakukan hilah untuk selamat dari zakat. Baik. Apa kaitannya Allah mengatakan inna balawnahum kama balawna ashabal jannah? Masih berapa menit lagi materi? 8:30. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Kami akan menguji mereka yaitu kaum Quraisy sama seperti kami menguji ashabul jannah. Apa sisi wajhu al-musyabahah baina, sisi kemiripan antara orang-orang Quraisy dengan ashabul jannah? Para ulama menjelaskan, sisinya ashabul jannah dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak mensyukurinya. Sama orang Quraisy diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka diberikan banyak kenikmatan. Pertama, mereka diberi keamanan di kota Mekah. Kemudian mereka dimudahkan perdagangan. Di ilafi Quraisy, ilafihim rihlata syita'i was saif. Mereka mudah untuk bersafar ke Yaman atau ke Syam untuk berdagang. Mereka diberi kenikmatan sebagai pengurus Ka'bah. Semua kabilah Arab menjadikan kabilah Quraisy sebagai kabilah utama, panutan. Mereka diberi banyak kenikmatan. Terakhir Allah sempurnakan dengan Allah mengutus nabi dari mereka. Ternyata mereka tidak bersyukur. Harusnya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dalil bahwasanya ujian bukan cuma masalah kekurangan dan kesulitan. Ujian Allah namakan nikmat yang Allah berikan kepada ashabul jannah sebagai ujian. Nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy sebagai apa? Ujian. Oleh karenanya ujian bukan cuma kesulitan, kemiskinan, sakit, tidak. Ujian juga adalah kenikmatan, kesehatan dan yang lainnya. Keamanan, ketentraman juga adalah apa? Ujian. Sebagaimana ashabul jannah tidak bersyukur Allah kirim teguran, demikian juga orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak bersyukur maka Allah kirim apa? Teguran. Kemudian bedanya ashabul jannah mereka bertobat. Begitu mereka ditegur oleh Allah, terbakar kebun mereka, mereka bertobat. Asa rabbuna ayyubdilana khairam minha inna ila rabbina raghibun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan lebih baik. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kami sangat ingin ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir seperti As-Sa'di dan yang lainnya mengatakan zahirnya Allah memberi ganti kepada mereka. Bahkan ada yang mengatakan hari itu juga Allah tumbuhkan kebun yang lebih baik daripada kebun yang Allah hancurkan. Kenapa? Mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini Allah sebenarnya kasih kenikmatan kepada mereka. Allah tidak menurunkan azab berkaitan dengan tubuh mereka, tapi Allah hanya menurunkan azab berkaitan dengan harta mereka. Mereka masih diberi kesehatan, mereka masih bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan betapa sering Allah Subhanahu wa taala menegur kita dengan teguran-teguran ya yang kita masih bisa sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dalil kalau seorang sadar kembali kepada Allah, Allah bisa jadi memberi ganti yang lebih baik sebagaimana yang dialami oleh ashabul jannah. Kata Allah, "Kadzalikal azab." Demikianlah azab di dunia. Wala adzabul akhirati akbar. Ingat, siksaan di akhirat lebih apa? Lebih besar. Lau kanu ya'lamun, kalau orang-orang Quraisy mereka tahu akan hal tersebut. Setelah itu Allah masuk dalam paragraf baru. Kata Allah, "Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im." Sungguhnya orang-orang yang bertakwa di sisi Rabb mereka akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Kita berusaha untuk bertakwa, dan takwa adalah ya meninggalkan maksiat, membuat halangan antara kita dengan neraka jahanam. Fattaqun nara. Ambillah wiqayah, penghalang antara engkau dengan neraka, walau bisyikki tamrah, meskipun hanya bersedekah dengan sepenggal korma. Itu namanya takwa secara bahasa, yaitu wiqayah, ya, penghalang antara kita dengan neraka jahanam. Dan takwa itu harus meliputi seluruh tubuh kita, luar dan dalam, ya, zahiran dan batinan. Jangan kita hanya takwa di luar saja. Ada orang yang mungkin secara penampilan oke, islami, ya, masya Allah sunnah, tapi hatinya penuh dengan hasad, dengki, iri, suudzon dan berbagai macam penyakit, angkuh, sombong, merendahkan orang lain, maka dia tidak bertakwa, hanya takwa zahir, dalam tidak bertakwa. Waliyadzubillah. Takwa luar, ya. Ada orang bertakwa dari lisannya, masya Allah kalau bertutur kata baik, tapi matanya tidak bertakwa, selalu jelalatan, ya. Lihat istri orang, ya. Ya. Kalau buka internet tidak jaga pandangan, matanya tidak bertakwa. Ada orang telinganya tidak bertakwa, ngomongnya bagus, pandangannya, tapi telinga suka dengar ghibah, suka dengar namimah. Oleh karenanya bertakwa itu, kata Allah, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan namanya libas, seluruh mencakup seluruh bagian tubuh kita. Libas itu mencakup seluruh bagian tubuh kita, maka kita harus bertakwa untuk mendapatkan syarat ini. Innalil muttaqina, bagi orang yang bertakwa, inda rabbihim jannatin na'im, mereka mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Setelah itu Allah berfirman, afanaja'ul muslimina kal mujrimin, apakah kami akan menyamakan orang Islam dengan orang-orang musyrik? Tidak akan sama. Ini ayat, kata para ulama, turun tentang perkataan orang kafir Quraisy. Mereka berkata, wahai Muhammad, kalaupun ada hari kiamat, tidak ada hari kiamat Muhammad, tapi kalaupun ada, kami dibangkitkan, sama nanti kami sama kalian, apa bedanya? Di surga nanti, kalian di surga, kami juga di surga.
Jadi mereka pede ya. Mereka bilang pertama tidak ada hari kiamat. Kalaupun ada hari kiamat, kami akan sama dengan kalian sebagaimana di bumi, di dunia. Bahkan mungkin kami lebih kaya daripada kalian di surga. Ya. Sebagaimana di dunia. Ini pernyataan mereka. Ini pernyataan yang ngawur. Yang Allah turunkan serentetan ayat untuk membantah pernyataan ini. Kata Allah, afanaja'alul muslimina kal mujrimin. Apa akan sama orang non-muslim dengan orang non-muslim? Bertauhid dengan berbuat syirik? Tidak akan sama. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah sama orang beriman dengan orang fasik? Tidak akan sama. Ya. Apakah ashabun nar sama dengan ashabul jannah? La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama. Allah bedakan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma lakum kaifa tahkumun?" Bagaimana kalian bisa mengambil keputusan demikian? Ini hukum dari mana? Mau menyamakan antara orang tauhid dengan orang tidak bertauhid. Antara orang muslim dengan orang selain muslim, antara penyembah Allah dengan penyembah sapi, dengan penyembah nabi, dengan penyembah berhala, dengan penyembah malaikat, dengan penyembah kubur, mau disamakan dengan penyembah Allah Subhanahu wa taala? Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian bisa mengambil keputusan demikian? Am lakum kitabun fihi tadrusun? Adakah kitab yang kalian pelajari yang menyatakan demikian? Mana kitabnya yang menyatakan demikian? Inna lakum fihi lama takhayyarun. Kemudian dalam kitab tersebut kalian bisa pilih hukum yang kalian senangi. Mana kitab tersebut? Am lakum aimanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Apakah Allah pernah mengambil janji, menjanjikan kepada kalian sampai hari kiamat nanti kalau kalian di akhirat akan sama dengan orang-orang Islam? Wahai orang-orang kafir Quraisy, inna lakum lama tahkumun. Sungguhnya kalian hanya mengambil keputusan sekehendak kalian. Kemudian kata Allah, salhum ayyuhum bidzalika za'im. Wahai Muhammad, tanyakan kepada Abu Jahal dan teman-temannya, siapa yang berani bertanggung jawab dengan pernyataan ini? Ya Abu Jahal, ente mana? Dalilnya mana? Walid bin Mughirah. Siapa yang berani menjadi penanggung jawab atas statement ini? Bahwasanya orang muslim sama dengan orang musyrik. Sebagaimana pernyataan orang-orang liberal, bahwasanya semua masuk surga, ahli tauhid, ahli syirik, ateis, kafir, semuanya masuk surga. Dari mana? Ya. Siapa yang berani bertanggung jawab akan pernyataan ini? Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Am lahum syuraka'u falyatu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Apakah mereka punya syuraka, punya saksi-saksi, punya pendukung-pendukung yang bisa mendukung pernyataan ini kalau mereka benar-benar jujur. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Allah sebutkan ya tentang beratnya hari kiamat. Sini kata Allah, pada hari betis disingkap. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan disingkapnya betis ini adalah uslub orang-orang Arab untuk menyatakan sulitnya hari tersebut. Yauma yukshafu an saqin, maksudnya hari kiamat adalah hari yang sangat sulit, hari yang sangat berat. Dan ini pilihan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Karena Allah tidak mengatakan yauma yukshafu an saqihi, tapi an saqin. Ya, jadi ini ayat tidak berbicara tentang sifat. Ya, sifat kaki Allah. Tapi sebagian ulama mengatakan ini juga berbicara tentang sifat kaki Allah. Ada dua pendapat. Apakah kita berpendapat bahwasanya ini ayat bukan mengenai sifat atau ayat mengenai sifat, tetapi hadis-hadis yang sahih menunjukkan Allah memiliki sifat kaki, sebagaimana ayat-ayat menunjukkan Allah memiliki sifat tangan, sebagaimana ayat menunjukkan Allah memiliki sifat wajah. Tetapi jelas kita tahu wajah Allah tidak sama dengan wajah manusia. Tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia, kaki Allah tidak sama dengan kaki manusia. Ya, tidak boleh sama dan tidak akan sama. Sebagai contoh sederhana, ya, bagaimana wajah Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah adalah puncak kenikmatan di surga. Sampai Allah menamakan melihat wajah Allah dengan mazid. Kata Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya, bahwasanya orang-orang berbuat baik diberikan surga dan juga tambahan. Tambahan tersebut apa? Datang dalam hadis mutawatir, diriwayatkan lebih dari 20 sahabat, bahwasanya ziyadah di situ, tambahan kenikmatan di surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Ya Allah, aku mohon kelezatan memandang apa? Wajahmu. Maka tidak boleh disamarkan wajah manusia, ya. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud. Hari di mana yang sangat dahsyat, hari yang sangat sulit. Lantas mereka diperintahkan untuk sujud, fala yastati'un, mereka tidak mampu untuk sujud. Datang dalam hadis, mereka ingin sujud. Tahu-tahu punggung mereka menjadi keras, kaku seperti besi. Mereka masjid enggak bisa, artinya mereka terjungkal jatuh ke belakang. Enggak bisa belok begini, enggak bisa. Mereka bangkit lagi, ingin sujud, fala yastati'un, tidak bisa karena punggung mereka menjadi padat, mereka terjungkal lagi.
Kenapa di dunia mereka disuruh sujud tidak mau. Dan ini ancaman keras bagi orang yang tidak mau salat. Ancaman keras bagi orang yang tidak mau salat. Kata Allah, khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Pandangan mereka penuh dengan ketakutan, mereka tunduk, diliputi dengan kehinaan. Tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dahulu mereka di dunia diminta untuk sujud padahal mereka dalam kondisi sehat walafiat, bisa sujud, mereka tidak mau sujud. Sekarang di akhirat mereka disuruh sujud, mereka tidak bakalan mampu. Ya, oleh karenanya mumpung kita masih sehat, ya, berusaha untuk banyak sujud, banyak sujud. Kita masih muda, masih bisa sujud. Ada sebagian orang tua sudah susah untuk sujud. Mereka solat dalam kondisi duduk. Tetap ada kenikmatan, tapi beda dengan nikmat tatkala kita bisa meletakkan kepala kita di tanah. Itu nikmat luar biasa. Ada sebagian orang tidak bisa lagi untuk sujud. Dia berangan-angan untuk bisa apa? Sujud. Tapi sudah enggak mampu. Dia masih solat. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak solat? Maka mereka binasa pada hari kiamat kelak. Disuruh sujud, mereka tidak bakalan bisa sujud. Setelah itu Allah berfirman, "Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits." Biarkan aku dengan orang yang telah mendustakan Al-Qur'an. Ini di awal dakwah Nabi. Allah mengatakan, "Ya Rasulullah, ini Walid bin Mughirah urusan saya. Abu Jahal urusan siapa? Urusan saya. Biar saya ngurus mereka." Ya. Itu bukan urusanmu, hai Muhammad. Zarni, biarkan aku dengan dia. Allah punya cara sendiri untuk membinasakan orang ini. Kata Allah, "Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Kami akan menistidrajkan mereka dalam kondisi mereka tidak sadar. Istidraj dalam bahasa Arab artinya tahapan demi tahapan. Istidraj seakan-akan naik daraj tangga satu demi satu, naik atau turun. Bisa jadi Allah menaikkan mereka satu demi satu pada puncak kesesatan, atau Allah turunkan mereka sedikit demi sedikit. Makanya istidraj itu pelan-pelan. Makanya Allah mengatakan min haitsu la ya'lamun, tanpa mereka sadari, ditambah rezekinya, ditambah jabatannya, dinaikkan pangkatnya. Dia merasa dia luar biasa, padahal itu adalah istidraj. Allah ingin membinasakan dia dengan cara seperti itu tanpa dia sadari. Kata Allah, "Wa umli lahum inna kaidi matin." Dan kami akan beri tangguh kepada mereka, sungguhnya rencanaku amat tangguh. Oleh karenanya hadirin, kalau kita berhadapan dengan kezaliman, misalnya ada orang zalimi kita, ya sudah. Kalau kita tidak mampu untuk memperbaiki orang tersebut, apalagi membalas orang tersebut, serahkan kepada siapa? Allah. Biarlah Allah yang menangani orang tersebut. Kemudian jangan pedulikan dia, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun." Apakah engkau meminta kepada mereka upah, wahai Muhammad? Waktu kau berdakwah kepada mereka, apakah kau merepotkan mereka? Apakah kau minta upah kepada orang-orang kafir Quraisy? Fahum min maghramin muthqalun, sehingga mereka diberati dengan hutang? Sama sekali tidak. Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu berdakwah adalah demi kebaikan mereka. Muhammad tidak minta harta kepada mereka. Nabi Muhammad tidak memberatkan hutang kepada mereka. Ini semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan dakwah demi kemaslahatan mereka. Makanya Allah ajak mereka berfikir, apakah Muhammad mengurangi harta kalian? Apakah Muhammad minta harta kepada kalian, wahai Abu Jahal, Walid bin Mughirah dan yang lainnya? Tentu tidak ada. Kemudian kata Allah, "Am indahumul ghaibu fahum yaktubun." Apakah mereka memiliki ilmu gaib yang mereka menulis apa yang mereka tetapkan? Mereka punya ilmu gaib yang mereka tentukan begini-begini, bahwasanya pada hari kiamat mereka akan sama dengan orang-orang Islam? Tidak ada. Kemudian kata Allah, "Fasbir li hukmi rabbika." Bersabarlah dengan keputusan Rabbmu, wahai Muhammad. Allah suruh sabar. Ini di awal dakwah, sabar. Apapun kata mereka, apapun gangguan mereka, Allah suruh sabar. Wala takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makdzum. Dan janganlah engkau seperti sahibil hut yang ditelan oleh ikan paus, yaitu Nabi Yunus bin Matta, ya, alaihi salam, yang ditelan oleh ikan paus idh nada wa huwa makdzum. Tatkala dia berdoa sedangkan dia dalam kondisi marah kepada kaumnya. Jadi Nabi Yunus alaihissalam ini, ya, singkat ceritanya, dia berdakwah kepada kaumnya, kemudian kaumnya kurang ajar, brengsek sama dia, tidak mau beriman, akhirnya dia marah, dia tinggalkan mereka. Ini kaum enggak beres, akhirnya dia pergi. Padahal Allah belum mengizinkan dia untuk apa? Pergi. Dia tidak sabar. Dia tidak sabar. Kita enggak tahu gangguan kaumnya kepada beliau seperti apa. Yang jelas kita tahu para anbiya adalah para orang-orang yang super sabar. Tetapi saking berat gangguan yang dihadapi oleh Nabi Yunus alaihissalam, akhirnya dia pergi sebelum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi marah. Akhirnya dia pergi, dia naik sebuah
kapal di lautan, kemudian terjadi ombak besar, harus ada satu orang yang dibuang supaya bisa selamat. Akhirnya mereka mengadakan qur'ah, undian, ternyata yang keluar Nabi Yunus alaihissalam, akhirnya dia pun dilemparkan di laut, akhirnya dimakan oleh ikan paus. Ya, dimakan oleh ikan paus sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dalam ikan paus dia pun berdoa, fanada fidz dzulumat, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dia pun berdoa dalam kegelapan lautan, kegelapan malam, kegelapan perut ikan paus. Tidak ada yang mendengar seruan dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan antum dalam perut ikan paus di tengah lautan. Lampu tidak ada. Gelap ya. 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan lautan, kegelapan perut apa? Ikan paus. Antum bawa HP pun sinyal enggak ada. Mau kontak siapa? Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dia mengatakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kata Allah, falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan Nabi Yunus bertasbih kepada Allah, dia akan ada dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Subhanallah. Cuma dia berdoa, bertobat kepada Allah, maka Allah pun selamatkan dia. Kata Allah, laula anta darakahu nikmatu min rabbih. Kalau bukan nikmat Allah mengenainya, la nubidza bil ara'i wa huwa madhmum, maka dia akan terlemparkan di tanah yang tandus dalam kondisi tercela. Ada yang mengatakan dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi tercela. Kata Allah, fajtabahu rabbuhu, tapi dia bertobat kepada Allah, maka Allah pun memilih dia, faja'alahu minas salihin, maka Allah jadikan dia termasuk orang-orang yang saleh. Maka jangan terbetik dalam benak kita lebih baik daripada Nabi Yunus, enggak boleh sama sekali. Nabi Yunus pernah berbuat kesalahan, Allah tegur. Setelah itu Allah mengangkat dia menjadi orang yang saleh. Allah pilih dia. Sebagaimana nabi-nabi yang lain juga pernah salah. Nabi Adam pernah salah, Nabi Musa pernah salah, Nabi Nuh pernah salah. Ya, Nabi Muhammad SAW juga pernah salah. Ya, kesalahan tersebut menjadikan dia lebih baik dari sebelum dia bersalah. Kenapa? Dia berkembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang setelah melakukan kesalahan menjadi lebih baik daripada sebelum dia melakukan kesalahan. Di antaranya Nabi Yunus alaihi salam. Kemudian kata Allah, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Dan sungguhnya orang-orang kafir itu hampir benar-benar menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka. Bi absarihim, dengan pandangan mereka. Para ahli tafsir menyebutkan di zaman itu ada seorang yang terkenal ain. Pandangan mata jahatnya sangat luar biasa. Kalau dia sudah melihat onta, dia bilang tidak ada onta yang paling bagus seperti onta ini. Onta itu jalan sebentar kemudian jatuh. Bahkan kalau dia mau mengain sesuatu, dia puasa dulu, tidak makan, tidak minum 2-3 hari. Setelah itu kemudian dia lihat, dia muji sesuatu, maka jatuhlah. Karena orang ini terkenal bisa menjatuhkan, membinasakan onta, membinasakan orang, maka mereka datang kepada dia, kamu kalau bisa ain Muhammad, aini Muhammad. Muhammad lagi jalan, lihat dengan pandangan buruk supaya dia terjungkal, supaya dia terjatuh. Ya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lamma sami'u dzikr, tatkala mereka mendengar Al-Qur'an, maka mereka ingin keburukan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaquluna innahu lamajnun, dan mereka berkata sungguhnya Muhammad itu adalah orang gila, wa ma huwa illa dzikrul lil alamin, dan tidaklah Al-Qur'an kecuali hanyalah peringatan bagi seluruh umat. Demikian ya yang bisa kita sampaikan dari kandungan-kandungan dari surat Nun atau surat Al-Qalam. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala alam bissawab. Ustaz, apakah termasuk mudahanah mengalah dalam permasalahan khilafiyah seperti mengangkat tangan ketika jadi makmum salat subuh? Jadi mudahanah artinya menjalankan suatu yang haram, itu namanya mudahana. Ya, atau menyatakan suatu yang haram demi untuk kemaslahatan. Adapun jika perkara tidak sampai pada halal dan haram, perkara ijtihadiyah, ya, apalagi ada fatwa ulama, maka ini bukan mudahana. Contoh masalah kunut subuh. Kalau seorang salat subuh kemudian melakukan kunut, ya, kita tahu bahwasanya kunut subuh ada khilaf di kalangan para ulama, ya. 4 mazhab khilaf. Ya. Mazhab Malikiyah dan mazhab Syafi'iyah mengatakan kunut subuh hukumnya sunnah. 2 mazhab besar, mazhab Malikiyah sama mazhab apa? Syafi'iyah.
Mazhab Hambali mengatakan tidak sunnah, tetapi Imam Ahmad tidak mengingkari orang yang melakukan kunut. Kata dia, la u'annif man yaqnut. Aku tidak mencela orang yang kunut. Ya, bahkan dia memberi rukhsah, yang kunut silakan. Bahkan dia fatwakan orang yang salat di belakang orang kunut silakan apa? Berkunut bersama sang imam, dan ini banyak, ya. Bahkan Imam Ahmad dalam riwayat mengatakan boleh kunut setiap hari dengan syarat mendoakan keburukan bagi orang kafir dan kebaikan bagi orang Islam. Dengan syarat demikian, boleh kunut setiap hari. Dalam sebagian riwayat, dalam sebagian masail kepada Imam Ahmad. Yang kencang adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan kunut subuh secara berkesinambungan adalah bid'ah. Ini satu-satunya mazhab yang mengatakan kunut subuh adalah bid'ah, mazhab dari mazhab Hanafi. Adapun mazhab Ibnu Hazm Az-Zahiri mengatakan kunut subuh sunnah, mau lakukan silakan, enggak mengapa, sebagaimana fatwa dari Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Oleh karena kita tahu dari sini bahwasanya masalah kunut subuh masalah yang ringan. Masalah yang tidak sampai pada sesat menyesatkan. Apalagi dua mazhab besar, mazhab Syafi'iyah sama mazhab Malikiyah mengatakan kunut subuh dianjurkan. Apalagi terdapat riwayat dalam sebagian salaf mereka juga kunut. Intinya kalau kita merajihkan bahwasanya kunut subuh tidak dianjurkan, ya kita ngikuti fatwa Imam Ahmad. Imam Ahmad yang berfatwa kalau kita sebagai makmum kita ikut kunut bersama bersama imam, dan mereka yang pakar hadis. Adapun mazhab Hanafiyah kita katakan mereka ahli fikih tapi kurang hadis dalam fikih mereka, hadis-hadis mereka bukan pakar hadis sebagaimana mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan mazhab Maliki. Mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki yang lebih mengerti tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun dalam mazhab Hanafi tentang hukum orang yang di belakang orang yang kunut ada dua pendapat. Pendapat sebagian mengatakan tidak kunut bersama imam, jangan kunut. Ini pendapat sebagian ulama Hanafiyah. Sebagian ulama Hanafiyah mengatakan kunut karena ini masalah ijtihadiyah. Oleh karenanya kebanyakan ulama yang mengatakan kunut subuh tidak dianjurkan berfatwa bahwasanya kalau di belakang jadi makmum di belakang imam kunut ikut apa? Ikut kunut. Oleh karenanya kalau imam berdoa Allahumma hdina fi man hadait, antum angkat tangan, ini fatwa para ulama. Ya. Saya tiap hari kunut subuh. Karena masjid tempat saya tiap hari kunut subuh dan tiap hari saya begini. Kalau saya begini saya begini. Memang dan itu yang saya yakini, dan itu fatwa Imam Ahmad, fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fatwa sebagian ulama Hanafi yang mengatakan bid'ah, ya. Dan tentunya kita harus berlapang dada masalah kunut subuh, kita berlapang dada. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah, ada yang mengatakan bid'ah. Jangan usah kita mencela. Terus kita bilang yang mengatakan bid'ah berarti jahil, jangan. Karena ada ulama yang mengatakan apa? Bid'ah, satu mazhab Hanafi. Mengatakan kunut subuh adalah bid'ah. Meskipun pendapat itu saya tidak cocok, saya cocok pendapat yang lain, ya. Tetapi tidak perlu kita menjadi bahan celaan. Yang mengatakan bid'ah silakan, yang mengatakan sunnah silakan, yang mengatakan sunnah sesekali silakan. Tetapi hukum orang makmum di belakang orang kunut, maka hendaknya dia kunut bersama imam. Allah alam bisawab, dan ini tidak ada masalah, tidak ada kaitannya dengan masalah mudahanah. Mengenai huruf muqatta'ah di awal-awal surah, apa perbedaan antara makna dan tujuan? Yaitu ketika kita mengatakan maknanya hanya Allah yang tahu, dan tujuan dari huruf itu adalah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dan Ibnu Qayyim. Bisakah kita katakan seperti ini? Kalau kita mengatakan maknanya hanya Allah yang tahu, repot, karena Al-Quran diturunkan untuk ditadabburi. Ya, maka tidak ada dalam Al-Quran yang disebut sebagai Al-Quran mutasyabihah secara total, enggak ada. Artinya setiap ayat pasti ada yang tahu maknanya. Ya, kalau Allah turunkan ayat ternyata tidak dipahami, ya, maka buat apa diturunkan ayat tersebut? Yang kita pahami ayat tersebut, sebagian salaf mentafsirkan maksudnya ayat ini adalah begini-begini. Sebagian ulama salaf mengatakan maksudnya adalah untuk peringatan bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Wallahu alam bisawab. Seperti yang Ustaz katakan, Islam adalah agama, ilmu. Akhir-akhir ini saya futur dalam kajian. Tetap tolong nasihat keutamaan menuntut ilmu dan indahnya surga. Jazakallahu khairan. Jadi kurang semangat ini untuk ilmu, ya. Ilmu agung, ya. Ilmu agung. Banyak dalil dalam Al-Quran seperti dalam hadis seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir.
Sungguhnya para nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham, tetapi mereka hanya mewariskan apa? Ilmu. Barang siapa mengambil ilmu, dia telah mengambil warisan para nabi dengan bagian yang banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahlallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa melangkahkan kaki menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kata sebagian ulama, bahwasanya ini dalil bahwasanya jalan terbaik untuk masuk surga, jalan tercepat untuk masuk surga adalah menuntut apa? Ilmu. Oleh karenanya terbukti para ulama yang paling mereka sukai adalah menuntut apa? Ilmu. Jadilah mereka ulama. Para sahabat mereka semangat menuntut ilmu karena mereka tahu dan sadar bahwasanya jalan terbaik untuk masuk surga adalah menuntut ilmu. Dengan ilmu kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengagungkan para ulama. Kata Allah, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan malaikat juga bersaksi dan para ahli ilmu juga bersaksi. Allah mempersaksikan suatu yang paling agung di alam semesta ini, yaitu tauhid. Allah mengatakan Allah bersaksi. Setelah itu Allah menggandengkan dengan persaksian malaikat. Setelah itu Allah menggandengkan dengan persaksian apa? Para ulama. Allah tidak gandengkan dengan persaksian para raja. Allah tidak gandengkan dengan persaksian para presiden. Allah tidak menggandengkan persaksian para jenderal. Allah gandengkan dengan persaksian para ulama yang benar-benar ahli ilmu. Ya. Dan terlalu banyak, antum bisa baca-baca lagi tentang bagaimana keagungan ilmu. Di antaranya ilmu di zaman sekarang ini boleh dikatakan dengan jihad. Jihad ada dua, jihad bisinan dan jihad bil lisan. Jihad dengan pedang dan jihad dengan ilmu. Sekarang ini banyak jihad yang tidak sesuai dengan persyaratan, sehingga tidak bisa dikatakan jihad yang syar'i. Tetapi jihad yang bisa dilakukan jihad dengan ilmu. Lihatlah betapa banyak di negara-negara non-muslim orang-orang masuk Islam. Karena apa? Dakwah. Ada dakwah. Betapa banyak orang yang zalim kemudian sadar gara-gara apa? Dakwah. Maka seorang semangat untuk menuntut ilmu demi kebaikan dia di dunia dan di akhirat. Adapun mengenai surga supaya semangat, ingat aja bidadari ya. Bidadari bikin ente semangat ya. Kalau ente bosan dengan hidup ini, ingat bidadari. Ini ada minta penjelasan tentang Quran surat Toha, ya, ayat kelima. Insyaallah ya. Nanti akan kita jelaskan suatu saat ya. Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqas samawati wal arda was samawati tanzilan. Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Oh, dia maksudkan tafsir tentang ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Ini insyaallah pada kesempatan yang kita akan bahas. Apabila ada seorang bersumpah dengan menyebut nama Allah dan dia berdusta, apa yang harus dia lakukan? Ya. Dia harus bertobat kepada Allah, dia bayar kafarah dan dia harus jelaskan bahwasanya itu adalah dusta ya. Kalau dusta sama orang maka dia harus jelaskan. Bagaimana menurut Ustadz apabila ada orang yang memaksakan duduk tawarruk dalam keadaan sempit seperti malam ini? Ini curhat ya. Duduk tawarruk hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau ternyata kita duduk akhirnya kita dudukin kaki orang, jangan ya. Ya udah, tidak usah kita paksakan karena kondisi terkadang tidak memungkinkan ya. Tidak memungkinkan. Oleh karenanya kalau memang kita bakalan duduk tawarruk akhirnya menduduki orang, mendolimi orang, maka tidak usah dipaksakan. Sudah habis? Dalam sebuah kajian Anda pernah mendengar jika berniat berbuat kebaikan maka akan dicatat satu kebaikan, dan bila kebaikan tersebut dikerjakan dicatat 10 kebaikan. Dan jika berniat melakukan keburukan tidak dicatat keburukan sampai dia mengerjakannya.
dan jika dikerjakan dicatat satu keburukan. Dan berdasarkan tafsir surat Al-Qalam yang disampaikan tadi hanya berniat saja sudah mendapatkan dosa walaupun belum terlaksana. Mohon penjelasannya. Beda antara ham dengan azam. Ya. Kalau seorang sudah azam, sudah bertekad, apalagi sudah melakukan usaha. Usaha tadi misalnya rapat, sudah dibicarakan, ya, sudah merencanakan, maka ini sudah usaha. Kalau sudah usaha, berhasil enggak berhasil, itu tetap dapat dosa. Contoh, seorang ingin nonton film porno, baru terbetik dalam hatinya, belum berusaha. Kemudian dia tidak jadi melakukan, malah dia dapat apa? Pahala. Tapi kalau dia sudah berusaha, dia buka HP, dia buka laptop, dia sudah berusaha buka, terblokir terus, ya itu sudah namanya apa? Usaha. Dia sudah usaha, maka itu tetap dapat dosa. Tapi kalau hanya terbetik di hati, kepingin, itu enggak dapat dosa. Ya, tapi kalau sudah berusaha, sudah berjalan, sudah rapat, sudah download ini, berarti sudah apa? Usaha. Allah Maha tahu.